9 ramalan Jayabaya yang terbukti kebenarannya. Dalam perjalanan sejarah Nusantara, nama Kediri tak bisa dipisahkan dari tokoh yang sangat terkenal dan melegenda, yakni Prabu Jayabaya yang bergelar Sri Maharaja Sri Warmeswara Madusudana Wataranindita Parakrama Dikjaya Tunggadewa nama Jayabaya Lancana. Jayabaya adalah tokoh yang melahirkan kitab ramalan yang hingga kini masih dianggap memiliki, tuah, dan dipercaya masih berlaku, yakni Jangka Jayabaya. Salah satu ramalan Jayabaya yang paling kesohor adalah soal para pemimpin negeri ini. Ramalan Jayabaya menyebut bahwa pemimpin Indonesia yang berarti presiden adalah Notonogoro. Banyak yang percaya dan meyakini dengan ramalan tersebut. Hal ini karena pemimpin di negeri ini sesuai dengan apa yang ditulis Jayabaya, yakni Notonogoro. Namun selain Notonogoro, Raja Kediri ini juga memiliki beberapa ramalan lainnya. Ramalan itu pun diyakini dan benar-benar terjadi. Berikut 9 ramalan Jangka Jayabaya yang sudah terbukti terjadi di tanah air. Tapi sebelum membahas ke ceritanya, terima kasih sudah menonton di channel kami. Bantu kami untuk mengembangkan channel Karya Tanah Jawa dengan like, subscribe, share, dan memberikan tanda lonceng di channel ini, agar kami dapat memberikan informasi ke seluruh dunia dan kami akan memberikan informasi baru lagi di channel ini. Terima kasih. Yang pertama, Jawa akan terpecah-pecah. Dalam penelitian yang dilakukan Profesor Arisio Santos, dalam bukunya Atlantis The Lost Continent Finally Found disebutkan Atlantis adalah negeri tropis yang berlimpah mineral dan kekayaan hayati. Namun segala kemewahan itu lenyap tersapu bencana maha besar yang memisahkan Jawa dari Sumatera, menenggelamkan lebih dari separuh wilayah Nusantara. Kejadian itu diperkirakan pada 11.600 tahun yang lalu. Apa yang diteliti oleh Arisio tersebut menurut ahli sejarah Kediri, Kituwu sebenarnya sudah dijelaskan dalam kitab Jangka Jayabaya. Itu masuk dalam periodisasi zaman besar kedua yang disebut dalam Jangka Jayabaya adalah zaman Kalijaga, artinya zaman tumbuhan. Di Jawa yang saat itu masih menyatu dengan pulau-pulau lain mengalami perubahan, yakni terpecah menjadi pulau-pulau kecil. Kedua, marak seks bebas. Raja Jayabaya juga banyak memberikan perlambang dan sindiran yang bisa dibuktikan hingga sekarang, contohnya fenomena seks bebas yang hingga kini masih sering terjadi di masyarakat. Menurut paranormal asal Kediri, Jawa Timur, Kituwu, kemahiran Prabu Jayabaya ini dia dapatkan dari Syekh Syamsuddin Al-Wasil. Dalam kitab Jangka Jayabaya pernah diungkapkan bahwa nanti akan banyak kaum laki-laki dan perempuan yang akan kehilangan rasa hormat sampai rasa malu. Ada lagi yang menarik ungkapan dalam Jangka Jayabaya yakni wong wadon ilang kawirangane wong lanang ilang prawirane. Artinya banyak perempuan hilang rasa malunya dan banyak laki-laki hilang kehormatannya. Saya tidak mau mendahului kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ini sudah terbukti, kata Kituwu. Yang terakhir Kituwu menukil dari Jangka Jayabaya yakni akeh udan salah mangsa, akeh perawan tua, akeh randan lairake anak, akeh jabang bayi lahir goleki bapake. Artinya banyak hujan turun bukan pada musimnya, banyak perawan tua yang terlambat menikah karena terlalu memilih-milih pasangan dan juga mementingkan karir. Banyak janda melahirkan anak akibat hubungan bebas dan banyak yang lahir mencari siapa ayahnya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua agar tetap eling lan waspada, ujar Kituwu. Ketiga, praktik korupsi di mana-mana. Kitab Jangka Jayabaya memprediksi akan terjadi praktik korupsi di tanah air yang dulu masih bernama Nusantara. Hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya pejabat yang haus akan kekuasaan dan melanggar sumpah-sumpah jabatannya. Perlambang itu lain adalah, akeh janji ora ditetepi, akeh wong melanggar sumpah dewe, artinya, banyak orang melanggar janji dan sumpah jabatan yang diartikan untuk para pejabat banyak dilanggar, misalnya hakim berkhianat, pejabat yang korupsi dan lain sebagainya. Akeh menungso mengutamake duit, lali kemenungsan, lali kebecikan, lali sanak, lali kadang, banyak manusia yang hanya mengutamakan uang, lupa peri kemanusiaan, lupa kebaikan dan lupa saudara. Silakan dinalar sendiri, kejadian-kejadian yang diramalkan Sang Prabu Jayabaya terbukti, kata Kituwu. Keempat, hilangnya pasar pagi. Menurut Kituwu, dalam kitab Jangka Jayabaya banyak mengeluarkan sindiran untuk kehidupan di masa depan seperti sekarang. Jayabaya bisa memprediksi pasar rakyat yang biasanya ramai di pagi hari kini sudah tak bisa didengar lagi dalam radius 5 km. Beberapa sindiran tersebut antara lain, besuk yen anak kereta melaku tanpa jaran,
Tanah Jawa Kalungan Wesi, perahu melaku ing dhuwur awang-awang, kali ilang kedunge pasar ilang kumandange. Iku tanda yen tekane zaman Joyoboyo wis cedak. Kelima, munculnya pesawat terbang dan kereta api. Dalam kitab Jangka Jayabaya banyak mengeluarkan sindiran untuk kehidupan di masa depan seperti sekarang. Jayabaya bisa memprediksi akan muncul pesawat terbang dan kereta api. Seperti ungkapan Jayabaya berikut, besuk yen anak kereta melaku tanpa jaran, tanah Jawa Kalungan Wesi, perahu melaku ing dhuwur awang-awang, kali ilang kedunge pasar ilang kumandange. Iku tanda yen tekane zaman Joyoboyo wis cedak. Kalau diterjemahkan, besok kalau sudah ada kereta berjalan tanpa kuda, tanah Jawa berkalung besi, artinya adanya kereta api, perahu berjalan di atas angkasa, artinya terciptanya pesawat terbang. Sungai hilang kedungnya artinya kehilangan sumber air dan ini sudah terbukti, termasuk pasar hilang kumandangnya, di mana zaman dahulu pasar di pagi hari seperti suara lebah karena suara pedagang dan pembeli bisa terdengar di radius 5 km, kata Kituwu. Keenam, tren orang mencari pesugihan. Selain memprediksi munculnya teknologi pesawat terbang dan kereta api, dalam kitab Jangka Jayabaya juga mengatakan akan maraknya fenomena orang-orang tergila-gila dengan pesugihan karena malas untuk bekerja mencari uang. Perlambang tersebut mengatakan, akeh wong nyambut gawe apik-apik pada krasa isin, luwih utama ngapusi. Wegah nyambut gawe kepengen kepenak, ngumbar nafsu angkara murka, ngedekake duraka, banyak orang yang bekerja baik-baik merasa malu, lebih utama menipu. Banyak yang malas bekerja tapi pengen kaya, mencari pesugihan tumbal, red. Banyak orang mengumbar nafsu angkara murka dan memperbesar perbuatan durhaka. Ketujuh, Pulau Jawa sering terjadi banjir. Ramalan ini benar-benar terjadi parah di Pulau Jawa hingga kini. Raja Jayabaya sudah memprediksi sejak dulu bahwa Pulau Jawa akan banyak digenangi banjir. Zaman itu disebut olehnya zaman Kalatirto. Zaman Kalatirto atau zaman air, di Jawa sering terjadi banjir karena Sang Hyang Raja Kano yang bertahta di negara Purwokarito sering menata batu besar untuk membendung kali dan bengawan. Ini dihitung mulai tahun 301 sampai 400 tahun Surya atau mulai tahun 310 sampai 412 tahun Candra. Kedelapan, Notonogoro. Salah satu ramalan Jayabaya yang paling tersohor adalah soal para pemimpin negeri ini. Ramalan Jayabaya menyebut bahwa pemimpin Indonesia yang berarti presiden adalah Notonogoro. Banyak yang percaya dan meyakini dengan ramalan tersebut. Hal ini karena pemimpin di negeri ini sesuai dengan apa yang ditulis Jayabaya, yakni Notonogoro. Namun selain Notonogoro, Raja Kediri ini juga memiliki beberapa ramalan lainnya. Ramalan itu pun diyakini dan benar-benar terjadi. Kesembilan, akan ada kulit kuning lepaskan Indonesia dari kekejaman kulit putih. Sakari Ono takjub merasakan kesegaran air kelapa yang membasahi tenggorokannya. Inilah pertama kalinya anggota Batalion 153 Angkatan Darat Kekaisaran Jepang itu merasakan air kelapa muda. Ono muda begitu terkesan dengan keramahan penduduk di Cilacap, Jawa Tengah. Walau tak banyak interaksi dan terbatas kendala bahasa, Ono merasa disambut baik di Pulau Jawa. Ono kemudian mengerti masyarakat begitu mempercayai ramalan Jayabaya. Akan ada orang-orang KT berkulit kuning yang akan melepaskan pendudukan Indonesia dari kekejaman bangsa kulit putih. Mereka percaya orang KT itulah para tentara Jepang. Selama bertugas di Indonesia, pemimpin gerilyawan Indonesia berperang melawan Belanda. Rahmat Ono adalah tentara Jepang terakhir yang memihak Republik Indonesia. Samurai terakhir ini tutup usia lalu di Malang, di tengah keluarga dan tanah air yang dicintainya. Terima kasih sudah menonton di channel kami. Bantu kami untuk mengembangkan channel karya Tanah Jawa dengan like, subscribe, share, dan memberikan tanda lonceng di channel ini, agar kami dapat memberikan informasi ke seluruh dunia dan kami akan memberikan informasi baru lagi di channel ini. Terima kasih.